Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Nah, teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang 5 peluang usaha yang cocok untuk introvert. Teman-teman yang di sini merasa introvert, ya kan? Ini ada peluang usaha yang cocok buat kalian, di mana ini bisa menjadi ya siapa tahu peluang untuk kita. Oke? Setelah yang satu ini. Guys, jadi hari ini kita membahas tentang 5 peluang usaha untuk introvert, dan kita sebelum membahas peluang usahanya kita harus tahu dulu ya introvert itu apa. Banyak yang salah mengartikan bahwa introvert itu adalah orang yang pemalu, ya kan? Orang yang pendiam, orang yang mungkin takut ketemu orang gitu kan. Jadi sebetulnya menurut saya hari ini dan menurut literatur yang saya baca gitu ya, introvert itu bukan masalah orang yang pemalu, pendiam, atau mungkin takut ketemu orang, bukan teman-teman. Tapi ternyata setelah diselidiki ya, introvert itu adalah orang yang eh, ketika dia bertemu dengan orang lain, bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan apa ya, sekelompok orang, dia akan merasa energinya akan habis. Nah ini, jadi ternyata introvert dan extrovert itu bukan masalah lebih rame siapa, lebih pintar ngomong siapa, lebih pemalu yang mana, bukan teman-teman. Ternyata introvert dan extrovert itu cuma masalah energi, ya. Sedangkan kalau extrovert itu kalau dia ketemu banyak orang, wah dia akan berenergi, dia akan semangat, dia akan mendapatkan satu energi yang baru. Tapi kalau introvert teman-teman, ketika dia ketemu sama banyak orang, dia akan kehabisan energi. Nah itu yang membedakan itu, dua hal itu. Sehingga menurut apa ya, bacaan yang saya baca juga teman-teman, bukan berarti hari ini introvert itu selalu pemalu, pendiam, nggak bisa bicara, nggak bisa ketemu orang baru, bukan. Introvert pun dia bisa bertemu dengan orang baru, berkenalan dengan orang baru, bisa berbicara dengan baik, bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Ya, membedakannya adalah cuma energinya aja. Ketika dia ketemu banyak orang, dia habis. Makanya ini kita akan bahas 5 peluang usaha yang cocok untuk introvert, berarti yang dimana ini jarang ketemu dengan banyak orang, ya, jarang ketemu dengan banyak orang karena dia nggak mau kehabisan energi. Oke, nah ini ada 5 hal atau 5 peluang usaha yang kita bisa tekuni. Oke, baik. Yang pertama yaitu kursus online atau pendidikan online. Ya, walaupun pendidikan online itu perlu kan komunikasi dengan orang lain, tapi komunikasinya kan nggak ketemu orang, hanya lewat Zoom, hanya lewat sosial media, mungkin hanya lewat online. Jadi inilah interaksi secara virtual ini yang membantu orang introvert itu nggak kehabisan energi, teman-teman. Dia akan senang banget, dia akan enjoy. Yes, saya hari ini hanya cuma bicara di depan kamera, ya kan, saya nggak perlu ketemu dengan orang yang menghabiskan energi saya. Ya nggak perlu ketemu orang baru yang mungkin saya nggak kenal, tapi hari ini saya cuma tatap muka di layar kaca gitu ya, saya tatap muka di HP saya. Nah itu sangat membantu sekali untuk orang introvert. Jadi teman-teman di sini yang merasa introvert, ini siapa tahu kalau Anda punya skill tertentu, misalnya Anda bisa pandai berbahasa asing, atau mungkin Anda bisa mata pelajaran matematika, fisika, kimia, atau apapun lah ya yang Anda kuasai sekarang, skill untuk bermain piano misalnya. Kalau Anda seorang introvert, Pak, saya nggak senang ketemu sama orang, saya nggak senang kalau ada orang baru gitu ya, Anda bisa gunakan daring ya, Anda bisa gunakan online untuk menunjang usaha Anda. Oke. Lalu yang kedua teman-teman lah ini, yaitu bisnis e-commerce. Kalian bisa bikin toko online, jual produk atau layanan atau jasa, dapat memasarkan dengan baik dari rumah. Anda nggak perlu interaksi sama orang lain, ya kan. E-commerce sekarang banyak banget, Anda bisa gunakan yang mungkin sesuai dengan keahlian Anda. Contohnya kalau Anda mungkin ahli di bidang apa, ya kan, jual produk yang sesuai dengan apa yang Anda tekuni, jual produk atau jasa sesuai dengan apa yang menjadi passion Anda. Sehingga ketika jualan seperti ini, Anda cuma di depan HP ya sudah bisa jualan gitu ya. Makanya di sana teman-teman, orang berhasil dan sukses di dunia usaha atau entrepreneur itu nggak harus yang namanya extrovert yang pintar bergaul gitu ya, bukan. Saya yakin introvert pun pintar bergaul teman-teman ya, tapi dia mungkin waktunya atau durasinya nggak bisa selama orang ekstrovert. Orang ekstrovert mungkin bisa berlama-lama, dia bisa 24 jam ketemu sama orang terus, dia bisa senang banget bertemu sama orang karena energinya full terus. Ketika introvert ketemu banyak orang, dia akan habis. Makanya dia nggak senang ketemu banyak orang, otomatis dia cari peluang usaha yang mungkin nggak bersinggungan dengan banyak orang. Ya saya lagi, intinya teman-teman hari ini ya ini solusi. Tapi kalau Anda yang mau belajar, Pak, saya seorang introvert,
tapi saya mau belajar Pak untuk bisa ketemu sama teman baru, bisa ketemu dengan apa namanya sekumpulan orang, ya kan, sekelompok orang, itu oke, ya kan. Tapi kalau Anda mungkin hari ini merasa keberatan, ini peluang untuk Anda ya. Ini baru 2. Yang ketiga teman-teman yaitu penulis atau blogger. Kalau teman-teman di sini ingin cocok nih, contohnya Anda suka nulis artikel, konten online, blog atau apapun ya, yang sifatnya itu dalam interaksi sama orang itu Anda kurang suka, ya udah menulis aja lah. Ya, Anda nulis blog atau nulis apapun. Sekarang banyak loh perusahaan yang membutuhkan itu, literasi ya kan. Anda butuhkan captionnya apa. Misalnya Anda pusing mau usaha apa, bikin caption aja. Bikin copywriting. Copywriting sekarang dibutuhkan loh. Semua perusahaan pun butuh copywriting yang baik sehingga dia punya official website contohnya. Kalian bisa kerjakan itu teman-teman. Ya kan, official website-nya butuh copywriting yang baik. Anda bisa kerjakan itu. Ya, itu baru 3. Yang keempat teman-teman yaitu desain grafis atau ilustrasi. Kalau teman-teman di sini pintar untuk mendesain sesuatu, Anda pintar untuk menggambar contohnya. Ya sudah, sekarang kan udah ada zamannya online. Desainlah desain grafis atau ilustrasi yang dibutuhkan oleh sekarang banyak klien yang butuh kok. Ya contohnya perusahaan restoran atau kafe, dia butuh daftar menu, ya menunya butuh didesain dengan baik, menu makanannya didesain dengan baik. Anda bisa siapkan itu. Nah, Anda cuma di rumah kerjanya remote teman-teman. Anda bisa kerja remote dimanapun, di kafe pun Anda bisa kerja, ya kan. Ini kan introvert banget nih, teman-teman introvert pasti senang banget ketika di kafe sendirian nggak ngapa-ngapain, udahlah kerja. Anda bisa kerja walaupun mungkin perusahaannya di luar negeri atau di luar kota, nggak sama dengan kota yang Anda tinggali sekarang. Anda bisa kerjakan itu. Oke. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu pemasaran digital. Anda bisa promosikan produk atau layanan Anda sendiri atau promosikan produk atau layanan orang lain, perusahaan lain. Oke, melalui apapun, sosial media, melalui search engine optimization, SEO dan lain-lain, periklanan digital. Nah, kalau kita punya menguasai skill ini teman-teman, saya sudah pernah bahas tentang skill yang perlu kita miliki untuk sukses di tahun 2024. Anda bisa tonton dulu videonya. Nah, itu termasuk sekarang nih, introvert pun sangat cocok sekali ketika mereka mengajarkan pemasaran digital. Nah, pemasaran digital ini banyak sekali caranya. Anda bisa belajar melalui course online, Anda bisa belajar melalui seminar online, atau Anda bisa belajar melalui YouTube, ya kan, sekarang banyak sekali. Nah, inilah tadi 5 hal atau 5 peluang usaha yang kita bisa kerjakan untuk cocok untuk introvert. Nah, teman-teman, jadi hari ini introvert atau extrovert pun 2 hal ini atau dua orang yang punya karakter berbeda ini, itu pun juga punya peluang untuk sukses. Bukan berarti ya extrovert pasti akan lebih sukses daripada introvert. No. Ya, jadi jangan mengkategorikan orang introvert itu pasti nggak bisa maju, nggak bisa berkembang, nggak bisa bersosialisasi dengan baik. No. Ya, mereka cuma beda cara untuk mendapatkan energi. Oke, ingat, itu hanya beda cara mendapatkan energi. Yang satunya mendapatkan energi lewat orang lain, banyak orang, satunya lewat sendirian, lewat ya personal gitu ya. Dia suka menyendiri gitu karena energinya bisa dapat dan bisa dapatkan kreativitas melalui itu. Nah Pak, jadi kalau lebih baik yang mana gitu ya, saya kalau menjadi seorang pengusaha itu lebih baik yang mana, introvert atau extrovert? Yes, dua-duanya sama, dua-duanya punya peluang untuk berhasil teman. Oke, jadi jangan berkecil hati yang introvert di sini, dan juga jangan sombong kalau mungkin kita merasa diri kita ekstrovert, karena dua-dua itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Intinya adalah bagaimana kita bisa meletakkan atau mungkin kita bisa bijaksana dalam memilih cara kita mendapatkan semangat atau energi yang kita gunakan untuk kita bisa meraih keberhasilan itu. Oke, itu aja teman-teman sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar positif, dan lupa klik like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hidup luar biasa.